teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Himakap Stikes RS Husada, senang sekali bisa kembali menyapa kalian di podcast Alumni to Talk, tempat kita berbagi kisah inspiratif dari para alumni. Hari ini kita akan membahas dua tema ya teman-teman. Yang pertama itu adalah belajar dari pengalaman kisah perawat di garis depan pelayanan kesehatan. Dan yang kedua itu adalah perjalanan dari rumah sakit ke puskesmas, pengalaman seorang perawat yang memotivasi. Nah, dan pastinya kan kita juga udah mempersiapkan narasumber yang pastinya sangat-sangatlah expert ya. Oke, boleh dong Kak kenalin. Halo Sobat Himake, perkenalkan nama aku Dewi Novia Laras. Saat ini aku bekerja di Puskesmas Gambir selama kurang lebih 7 tahun. Sebelumnya aku bekerja di Rumah Sakit MMC Internasional Kuningan kurang lebih 9 tahun. Jadi total saat ini aku bekerja kurang lebih 16 tahun. Wow, panjang banget ya karirnya ya. Oke, berarti kakak lulusan D3-nya 2010. 2010. Berarti kalau misalkan dihitung dari sekarang sudah 17 tahun ya kurang lebih ya. Iya, 16 tahun. 16 tahun 16 tahun. Aku mau langsung nanya nih Kak. Kakak bagaimana sih awal perjalanan kakak nih setelah lulus dari Stikes RS Husada untuk mencari kayak misalkan entah pekerjaan ataupun gimana sih Kak pengalamannya gitu setelah lulus? Oke, sebelumnya aku lulus kan Agustus 2010 dan itu kita nggak mencari kerja kebetulan ya, bukan dalam arti bukan mencari kerja sih, memang kan alumni Stikes Rumah Sakit Husada kayaknya lebih mudah ya, dan udah dikenal di rumah sakit swasta ataupun instansi-instansi lainnya. Jadi dulu itu ada 5 rumah sakit aku keterima. Yang pertama tuh ada rumah sakit MMC, yang kedua ada rumah sakit Pondok Indah, yang ketiga rumah sakit Medistra, terus yang keempat rumah sakit MRCCC Siloam, dan yang terakhir itu RS Siloam Kebonjeruk gitu. Bayangin teman-teman ada 5 rumah sakit baru lulus. Kakak aku di sini langsung kayak insecure. Hebat banget kakak di sini. Terus ujung-ujungnya kakak ke rumah sakit MMC. Karena ya waktu itu kan diteleponnya duluan ya, duluan. Jadi kalaupun aku misalnya mau pindah rumah sakit lain, aku nanti kena penalti. Jadi makanya aku jalanin dulu di rumah sakit MMC. Tahu-tahunya 9 tahun. Kakak di MMC itu di unit apa? Aku lamanya di unit rawat inap waktu itu ya. Cuman pernah di ICU sama IGD sebentar-sebentar sih. Lamanya di rawat inap karena di sana kan ada dibagi-bagi ya, lantai-lantainya ada ruangan VIP, kelas, sama ruangan kayak rawat jalan ya. Aku kebetulan di bagian rawat inap. Di situ juga aku udah pinggir regu gitu, kepala regu. Oh, kayak karo gitu ya Kak? Atau enggak? Belum karo, beda pinggir regu aja. Okay. Ini sih Kak, aku pengen nanya, kalau misalkan kakak nih pengalaman di rumah sakit nih ada nggak sih yang kayak pengalaman menarik gitu loh di rumah sakit gitu loh, entah kayak ketemu pasien yang menyenangkan ataupun gimana gitu, ada nggak pengalaman yang unik gitu loh? Ada sih, banyak ya. Kalau pengalaman unik banyak, cuman rata-rata ya pasiennya enak sih diajak kerjasamanya ya. Cuman kan ada kadang kita menemui pasien yang komplain atau yang kurang mungkin menerima perawatan dari kita gitu ya. Kalau aku menyikapinya sih pertama-tama tuh kita harus bina trust ya kan. Kita harus saling percaya. Jadi kalau misalnya dia udah percaya, pasti dia juga trust sama kita. Jadi apapun perubahannya mudah, insya Allah juga nggak akan komplain kan. Cuman kan kadang ada yang keluarganya memang ini gitu. Nah tadi makanya kita tuh sebagai perawat juga wajib mendengarkan. Sebenarnya tuh kalau mereka udah didengarkan keluh kesahnya, didengarkan dari A sampai Z, jangan dipotong kalau lagi bicara, insya Allah mereka tenang kok. Gitu. Kalau misalkan kita tadi kan dari tadi ngomongin perawat terus nih kayak, aku pengen agak move sedikit lah gitu ke perjalanan ibaratkan kakak tuh emang dari awal mau jadi perawat atau memang ada hal lain nih gitu loh. Kadang-kadang kan kita kan ini aku juga ngerasain kan gitu kan. Kebetulan aku nih memang di SMK perawat, tapi pada saat lulus SMK pengennya jadi psikolog gitu. Nah, tahu-taunya kalau anak
kalau misalkan aku mungkin anak mama kali jadinya ya udahlah dengerin kata mama dulu aja masuk perawat deh gitu ya kan. Alhamdulillah berkah, ternyata ada keperawatan jiwa juga jadi berkah gitu. Nah kakak ada kayak misalkan ada niatan nggak untuk gue tuh maunya tuh ke ilmu hukum dulu atau apa gitu loh? Oh gitu ya. Kalau dulu dibilang awal-awal dulu aku justru mau broadcast atau PR ya kan, karena menurut aku ya memang itu passion aku gitu. Cuman dari papa mama coba aja deh keperawatan, karena kan abang-abang kakakku semuanya kan di ilmu komunikasi gitu, jadi pengen beda lah iya, gitu. katanya jadi biar satu ada yang bisa ngurusin mama papa gitu. Tapi ya kelamaan enjoy sih, jadi nggak terpaksa juga. Maksudnya awal-awal kan emang aku jadi perawat ya, cuman gimana ya, nanti kalau aku jadi perawat cuman gitu doang. Ternyata seiring berjalannya waktu ya aku mencintai pekerjaan aku gitu sampai sekarang deh. Iya karena cinta itu berjalan di learning by doing berarti ya. Betul. Oke. Nah tapi kalau misalkan dari kakak sendiri sebagai perawat gitu ya, ada nggak sih kayak mengalami tekanan pekerjaan gitu loh, entah dari kepala ruangan, entah atau dari manajemen rumah sakit gitu, ada nggak sih kak kalau misalkan di rumah sakit gitu? Di rumah sakit ya, kalau misalnya namanya juga pekerjaan ya, pasti seluruh pekerjaan ada resiko dan ada tekanan ya, cuman tergantung balik lagi kita menyikapinya. Tadi cintai pekerjaannya dulu. Jadi kalau cinta pekerjaannya insya Allah beban, tekanan atau apapun itu terlewati kok itu. Ya kalau misalnya dibilang tantangan ya tantangan dia biasa ya kan, maksudnya ya kita harus mental sih, pertama kali tuh harus mental yang harus kita ya ibaratnya kuatin ya, karena kan kalau misalnya mental kamu udah runtuh gimana kamu mau bekerja, gimana kamu mau melayani pasien gitu. Oke, kalau misalkan tadi kan kakak sempat agak nyinggung tentang mental gitu ya. Karena kan anak-anak sekarang kan mental issue, mental health segala macem kan gitu kan. Nah, dari kakak sendiri ada nggak sih kalau misalkan kiat dari kakak nih untuk menghilangi stresnya itu sebagai kita nih calon pekerja di perawatan gitu loh, di pelayanannya gitu, ada nggak? Kalau nggak lagi stres, aku salurin hobi aku. Kebetulan hobi aku diving ya. Jadi kalau aku stres, aku ikut kegiatan diving gitu. Jadi misal pokoknya tuh kalau udah di air kayaknya lepas, tenang gitu. Alam karena kan, dan itu juga pasti perlu diimbangi sama keluarga. Jadi aku ajak keluarga aku, anak-anakku, suamiku, karena mereka juga support kan pekerjaan aku, support hobi aku. Jadi mereka tahu kalau misalnya Mami mau kemana gitu kan, Mami mau diving, nanti mereka ngikutin gitu. Karena kan terakhir aku diving aku di Kalimantan. Itu kayaknya udah plong hilang aja gitu. Berarti dari sisi keluarga semuanya mensupport Kak Laras ya, berarti ya? Insya Allah support. Alhamdulillah berarti kalau gitu. Kalau misalkan dari kakak sendiri ada nggak kalau misalkan kebanggaan gitu loh? Aduh gue bangga banget ya gue kerja jadi perawat gitu. Kadang-kadang kan orang kan yang ada yang kayak mengesampingkan ataupun kayak ngecepelein lah gitu, ngecepelein pekerjaan perawat tuh yalah cuma bawahannya dokter gitu kan. Palingan pasti kan banyak yang ngomong gitu kan. Nah tapi ada nggak kayak misalkan kebanggaan sendiri gue jadi perawat, gue bangga dari profesi lain gitu? Ada. Ya kalau kebanggaan sendiri kalau melihat pasien yang aku rawat itu sembuh, ya kan? Itu tuh suatu kebanggaan tersendiri, karena berarti perawatan yang kita berikan, perawatan yang kita kasih tuh ibaratnya berhasil ya kan. Dan juga ya misalnya dari keluarga kan, kalau misalnya ada yang sakit atau yang apa, kita bisa duluan tuh ngobatin, ibaratnya nggak perlu misalnya dehidrasi atau demam, pasang aja infus di rumah kan kita udah tahu. Terus obat-obatan juga misalnya anak demam kasih apa, kompres gitu. Jadi itu aku bangga jadi perawat. Jarang ya perawat Tius. Oke, menurut Kak Laras sendiri definisi keperawatan tuh menurut kakak tuh gimana? Definisi keperawatan? Perawatan itu menurut aku seni dalam hal ibaratnya merawat pasien, karena setiap perawat itu pasti beda cara merawat pasien. Tadi balik lagi ke individu masing-masing. Kalau misalnya dia tidak punya seni dalam keperawatan, dalam hal empati terutama ya, itu kayaknya bakal gagal sih kalau menurut aku. Karena kan gimana ya, kalau pasien itu sakit, dia tuh cuma mau didengar. Kalau kita nggak punya empati, gimana dia mau sembuh? Berarti intinya perawat itu hanya butuh empati dan skill ya. Sayang. Iya, skill juga perlu ya. Cuman kan tetap harus empati ya. Gitu. Kalau misalnya kita nggak punya empati, rasanya kayak
kita tuh bukan ada di sini Iya harusnya kayak gitu robot ya. kan, kerja robot jadi cuma kerja pulang itu kayak nggak ada pahala menurut aku gitu. Iya, tapi aku juga mikirnya sih kalau misalkan di perawat itu dapat dua-duanya sih kan. Dapat dunianya juga, dapat akhiratnya juga lah ibaratkan kayak gitu. Jadi kayak ngerasanya kita tuh di sisi lain kita di dunia itu ngebantu orang, di akhirat nanti juga kita dipermudah lah gitu ibaratkan ya. Tadi kan kakak kan sekarang kan berarti di Puskesmas Gambir. Ya, kan? Nah itu awalnya tuh gimana sih kok bisa berpindah gitu loh, ataupun kayak kita kan belum ngerti ya di sini ya untuk sistematis tuh kenapa bisa pindah, ataupun kakak emang dari rumah sakit keluar dulu ataupun kayak gimana, ataupun dialokasikan tugasnya atau gimana? Iya, jadi dulu kan ada pembukaan ya dari dinas kesehatan ya kan, terus aku coba ternyata lolos. Nah sedangkan kalau di rumah sakit itu kalau kita mau resign nggak boleh dadakan, jadi harus 1 bulan sebelumnya. Jadi aku pernah merasakan pagi di puskes, siangnya aku harus dinas di rumah sakit karena kan nggak boleh dadakan, harus H-1 bulan. Kalau nggak nanti aku kena penalti gitu. Dan aku dari rumah sakit ke puskes ya menurut aku sekarang ya, yang aku pikirin tuh sekarang keluarga. Kalau dulu kan mungkin waktu aku di rumah sakit aku single ya kan, jadi mau dinas pagi, sore ataupun malam oke, ya nggak apa-apa, atau juga nggak ada yang diurus ya kan. Cuman makin kesini anakku udah balita nih, ibaratnya butuh sosok maminya lebih banyak kan, sosok seorang ibu ya kan. Jadi aku tuh kayak nggak pengen ngelewatin tumbuh kembangnya gitu. Makanya kan aku coba, siapa tahu deh di puskes kan, karena puskes kan beda jam kerja ya, jadi nggak ada shift. Memang ada shift, cuman itu khusus yang IGD atau L24 tuh. Tapi bener gak sih kak kalau misalkan puskesmas itu kerjanya lebih santai? Karena kan bahkan orang kan ngomong gitu ya. Betul. Kenapa kok dia pindah dari rumah sakit ke puskes gitu kan? Nah, kayaknya itu tergantung perspektif orang lagi ya. Kebanyakan orang-orang menilai itu dari luar, nggak lihat dalamnya seperti apa. Kalau menurut aku sama aja, mau puskesmas mau rumah sakit itu sama-sama sibuk ya kan. Cuman ya tadi kembali lagi bedanya, mungkin kalau di rumah sakit itu ada shift, pekerjaannya hanya ya sebatas, maksudnya perawatan selesai, kita pulang ya paling kalau lupa-lupa ditelepon ini obatnya udah dikasih atau belum gitu kan. Nah kalau di puskes itu kita harus multi talents ibaratnya dari beda banget. Aku awal masuk puskes kaget ya kan, karena kan kalau dulu kita ibaratnya mau alkes udah tinggal ambil mau ini apa. Nah kalau di sini tuh dari mulai perencanaan anggaran, dari mulai persiapannya alkes apa yang mau dibeli, terus itu semuanya kita siapin gitu loh. Jadi makanya menurut aku, dan kita di puskes itu punya program ya kan, program yang harus kita jalani ke masyarakat. Karena ibaratnya ada posyandu, ada posbindu ya kan, itu harus bener-bener kita jalanin. Jadi beda kan, beda banget, karena rumah sakit sama kalau dibandingin sama puskes itu dua instansi yang berbeda. Karena dua hal yang berbeda. Karena kan kalau puskes tadi kita harus ibaratnya nih, kalau di puskes habis pasien ibu hamil kontrol di puskes ya kan, habis lahiran masih kontrol, sampai dia punya anak kita ada namanya KPLH, ketuk pintu layani dengan hati. Itu jadi ada perawat, bidan serta dokter yang check up datang ke rumahnya. Jadi nggak hanya sampai cuman dia saat hamil selesai, sampai bener-bener dia punya anak itu masih kita kontrol gitu. Jauh banget berarti ya dengan jauh apa banget. yang di orang-orang tuh ngomong kalau kayaknya kerja di puskes tuh kayaknya santai gitu. Jauh banget berarti ya jauh kak. banget. Berarti tantangannya menurut kakak lebih challenging ya kalau Iya betul, challenging banget. Karena kan dunia baru ya. Menurut aku tuh dunia baru. Aku belum pernah ada di situ, terus tiba-tiba dreng gitu. Jadi itu menurut aku suatu pengalaman lagi sih. Maksudnya beda lagi sama rumah sakit yang tadi aku bilang kan. Gitu. Kebetulan kan ini kan banyak ya pasti ya nonton sobat-sobat Hima gitu ya, ataupun mahasiswa keperawatan dari kampus lain ya. Itu ada nggak sih kak kayak harus hal yang harus dipreparekan gitu, yang harus dipersiapkan ketika gue mau masuk ke rumah sakit kerjanya, gue pengen masuk ke pelayanan kesehatan di puskesmas gitu. Kayak apa yang kita harus siapkan gitu dalam untuk mempersiapkan ke dunia kerja itu? Nah tadi yang aku bilang lagi, pertama mental. Dimanapun kita bekerja kita harus siap mental, apapun itu aku bilang gitu kan. Karena
kalau mental kita udah jatuh, ibaratnya gimana mau lanjut ke berikutnya fase itu. Dan juga skill ya, skill di kita tuh harus punya skill, karena kan semakin berkembangnya zaman ya kan, makin berkembangnya waktu, kita harus bisa tuh ya kan, namanya kan kalau di rumah sakit ya memang nanti kamu sebagai perawat baru mungkin masih dibimbing ya sama senior buat melakukan pasang infus ya kan, pasang NGT, kateter gitu kan. Tapi kan nanti kamu juga udah, itu paling kan cuma 3 bulan, selebihnya kamu udah harus bisa semua sendiri, karena nggak mungkin kita selalu kak ditemenin ini gitu gimana ya. kak pasang infus kak ini gimana, karena kan itu nanti kalau di rumah sakit tuh dibagi. Rifki megang kamar 401 sampai 403 ya kan, Kezia megang 405 sampai 406, Niken 410 sampai 415. Itu nggak mungkin kita butuh bantuan senior lagi, karena mereka udah fokus sama pasiennya masing-masing. Nah makanya itu skill sangat dibutuhkan. Oke. Kan tadi kan kita ngomongin skill ya kan. Menurut kakak nih ada nggak sih soft skill gitu loh, soft skill, karena kan kebetulan juga kami di kampus juga belajar kan ada matkul soft skill gitu kan. Emang itu setiap semester ada gitu loh. Nah menurut kakak sendiri tuh soft skill apa sih yang diperluin di dunia kerja gitu loh, atau kayak punya skill kayak Excel ataupun apa gitu kak? Kalau sekarang kayaknya wajib ya, kamu tuh harus bisa basic paling nggak Word, Excel ya kan, dan zaman sekarang tuh Canva ya. Karena kan setiap kita mau presentasi, mau apapun kita PPT pasti pakainya tuh udah Canva, karena menurut aku juga udah mudah ya. Jadi nggak ada kata terlambat sih buat belajar ya kan. Betul. Dari Canva. Tapi itu tambahan ya, yang paling penting tuh menurut aku Word dan Excel sih, karena nanti kan bakal ada ya ngisi data-data tuh rata-rata rumus kan, pakai rumus. Betul. Jadi harus bisa ya. Kayak, tapi ini ada nggak sih kak kalau misalkan ya kan ada planning gitu ya, ada planning buat ngambil pelatihan kayak misalkan K3 ataupun Hipercase gitu kan. Nah tapi menurut kakak sendiri nih, kita kalau misalkan mau ngambil pelatihan khusus ataupun kayak sertifikasi gitu ya, itu based on apa yang kita mau atau memang based on dari pasar ya gitu? Menurut aku gimana? Kalau menurut aku based on dari pasar ya, karena kan kalau yang kamu mau belum tentu ada ya. Maksudnya dalam hal ya misalnya di tempat ini lagi butuh memang K3, seorang K3 kan. Jadi kalau misalnya kamu belum punya skill itu agak sulit buat masuk ke dalam lingkungan itu. Jadi kalau misalnya kamu maunya Hipercase tapi ternyata lowongannya lagi ada K3, kan balik lagi kan, tergantung kebutuhan pasarnya. Itu maunya ada apa, butuhnya apa. Berarti nggak usah terlalu idealis lah ya, apa yang kita mau lah ya. Iya, maksudnya berarti emang harus realitanya, ya emang pasarnya kayak gini ya udah gue harus ngikutin pasar gitu cuman ya boleh kamu ngikutin apa yang kamu mau, cuman tadi aku balik lagi, maksudnya nggak selama yang kamu mau itu ada gitu. Ada gitu ya. Tapi selama kakak jadi perawat di rumah sakit ataupun jadi petugas kesehatan di puskesmas, kayak kakak pernah nggak sih kayak ngadepin pasien-pasien yang aduh ribet banget deh gue nih, malah gue sampai pusing banget ngadepin orang ini gitu, ada nggak kak? Ada, banyak. Oh banyak ya. Cuman kan tadi balik lagi kan, kita tuh sebagai perawat mendengarkan. Jadi sebenarnya mereka tuh komplain teriak-teriak B gitu, itu pasti ada cuman satu gitu apa yang mau didengar gitu. Misalnya kan ya entah kadang kan dokternya lama banget visit gitu ya, ya kan pasti kita yang ditanya, ini obatnya belum dateng, padahal dari farmasi kita lagi yang ditanya ya kan, ini makanan belum dateng, ahli gizi kita lagi yang ditanya. Nah itu sebenarnya tergantung komunikasi kita tuh ke pasien itu ngejelasinnya seperti apa. Jadi misalnya dia nanya, oh sebentar, jangan pakai, menurut aku jangan pernah kita ngomong itu tidak tahu. Nah jadi cari tahu dulu sebelum kamu ngomong tidak tahu. Dia paling, menurut aku pasien tuh kalau udah kata tidak tahu, nggak tahu, itu tuh kayaknya udah tambah emosinya makin meletup-letup. Nah baiknya kan ya kata-katanya, sebentar ya Pak, Bu, saya akan menghubungi bagian terkait perihal bapak yang ibu bapak tanyakan gitu. Terus dia pasti meredah. Oh iya sus, aku mau nanya ini loh, sebenarnya gini-gini, lama-lama meredah kok. Jadi sebenarnya cuma mau didengar. Kadang kan kalau misalnya mereka nggak didengar, misalnya ngebel, nggak dipencet nggak disamperin, dia makin terus-terusan ngebel. Kita samperin aja apa maunya, apa yang dia butuhkan, insya Allah dulu kok
Gitu. Tapi ada nggak sih Kak, kayak orang tuh iseng gitu loh, kayak ting dong kayak misalkan udah datang dia butuhnya apa nggak ada gitu, ataupun kayak cuma iseng doang gitu. Kayak ada nggak sih kayak kalau misalnya di rumah sakit tuh kejadian kayak gitu loh? Enggak sih, rata-rata memang butuh bantuan. Jadi memang butuh bantuan, mereka kita samperin kebutuhannya apa, udah sih. Tapi kan soalnya kadang-kadang kita juga kan, aku kan laki-laki gitu ya. Kadang-kadang tuh denger dari ceritanya teman-teman lain, gue pengen ngisengin gitu kan. Maksudnya itu, Iya. ya ada. Aku pikir dalam lama ada. Beberapa aku pernah tuh punya pengalaman, cuman, iya kenapa mas? Oh enggak, cuma ngeliat suster itu ada. Aku pikir dalam, iya ada seperti itu katanya biar sembuh katanya. Padahal mah aku juga nggak tahu ya ngapain ya, cuman itu doang sih. Jadi cuman perihal, Yesus udah kok, udah begitu doang. Ada. Aku pikir hal-hal yang lain maksudnya. Nah, kita kan mau di penghujung segmen ya Kak ya. Menurut Kak Laras nih, sebelum kita tutup podcast kali ini, ada nggak sih Kak pesan atau motivasi untuk teman-teman yang masih kuliah ataupun yang baru lulus yang ingin masuk dunia perawatan gitu loh? Ada. Ya. Tadi aku bilang jadikan pekerjaanmu itu seni ya kan. Jadi perawatan adalah seni merawat pasien, seni merawat menjaga pasien. Jadi kalau misalnya seni kita udah gimana ya, di awal udah nggak ngenakin gitu, apalagi kita punya mood misalnya dari rumah kurang oke, sampai rumah sakit tuh jangan dibawa. Jadi tetap profesional itu sih, sama komunikasi kamu, terus manner, paling attitude itu nomor 1. Jadi buat adik-adik junior keperawatan, sobat himakep, jadikan perawatan itu seni, empati serta kasih sayang. Berarti memang perawat ini adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia lah ya bisa dikatakan. Karena aku juga kadang-kadang ngerasa di satu sisi kadang nih perawat nih pekerjaan yang beban kerjanya itu lumayan tinggi gitu ya. Karena kan tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika kita di rumah sakit kita ketemu pasien-pasien yang agak annoying ataupun gimana kan. Tapi kan dalam satu sisi kita nih sebagai perawat itu memang harus bantu gitu loh. Memang kita diciptakan profesi ini untuk membantu sesama orang lain gitu ya, apalagi pasien gitu ya. Luar biasa banget dari Kak Laras gitu ya. Sebuah motivasi yang bener-bener bisa ya, insya Allah ya bisa memotivasi teman-teman lain. Kalau begitu terima kasih banyak Kak Laras atas sharing pengalaman dan juga sharing dari cerita-ceritanya yang tadi ya. Semoga cerita kakak bisa menginspirasi banyak orang, bisa menginspirasi banyak perawat-perawat yang masih baru lulus ataupun perawat yang masih muda gitu ya, yang untuk menyiapkan diri untuk berkarir di bidang kesehatan. Oke, Sobat Hima, jangan lupa untuk terus semangat belajar, semangat mengejar cita-cita, dan juga selalu memberikan yang terbaik dalam setiap langkah yang kita ambil. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Alumni to Talk. Hari ini saya Rifki Ardiansyah, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.